Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Delpia Wahyuningsi. Kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya ya. Selanjutnya Ibu langsung oke, daftar. Nah, cara bikin daftar misalnya Ibu BR aja ya. Misalnya H3 menu makanan favorit ya, atau mau sama ini itu gini ya, misalnya gitu ya, UL RI list ya, listnya misalnya satu ini apa misalnya ya, nasi goreng, bakso gitu ya. Misalnya cumi, disimpan, pas dipanggil dia akan keluar kayak gini. Atau mau kita bikin lagi di bawahnya H3 lagi, misalnya bahasa pemrograman web gitu ya, bahasa pemrograman misalnya UL LI, ada HTML, biar HTML-nya cantik dan indah menggunakan CSS. Satu lagi JavaScript misalnya, atau satu lagi ada PHP gitu ya. Ibu simpan, Ctrl S, Ibu simpan. Nah, tampillah kayak gini gitu ya. Terus Ibu lanjut. Nah, ini kan kayak gini. Ini seperti ini menggunakan struktur HTML. Boleh nggak Bu? Nggak pakai struktur HTML boleh, tapi bagusnya pakai struktur HTML yang kayak gini ya. Ibu copy dulu semuanya, Ibu cut HTML. Bentar Bu, nggak tampil kayak Ibu, tulis aja HTML kontrol spasi gitu ya. Nanti pasti di kontrol spasi pada keyboard nanti muncul kayak gitu ya. Ini tulis latihan pertamaku judulnya ya. Oke, misalnya gini. Ini kan yang tadi Ibu hapus ya. Kita hapus, kita mulai dari awal. Nah, misalnya tadi ada codingan H3 misalnya menu, bukan daftar bahasa pemrograman ya, UL RI HTML RI CSS untuk biar cantiknya, terus JavaScript ya, terus ada lagi PHP contoh ya. Ibu simpan, hasilnya sama nggak Bu? Hasilnya ya sama ya, kayak tadi hasilnya. Apa gunanya pakai kayak gini Bu misalnya ya, ini pakai kayak gini ya, dokumen type itu untuk HTML5 pakai yang kayak gitu untuk HTML5. Terus misalnya mau tambahin kayak gini meta, kalau mau pakai HTML5 selalu pakai yang pakai kayak gini ya. Ibu simpan. Apa Bu gunanya ini title itu untuk judul bagian ini, bagian atasnya. Nah, muncul kayak gitu ya, latihan pertamaku. Sekarang kita akan memulai dengan CSS ya. Dengan CSS. Sekarang kita buat link untuk CSS. Link. Namanya misalnya kita buat stylesheet.css. Boleh nggak Bu namanya bukan stylesheet? Boleh ya, silahkan. Kalau mau nama yang lain Ibu ambil nama ini aja ya. Ibu bikin baru file new. Nah, gitu ya. Simpan. Misalnya kita mau mana tadi? Ini ya. Mau nampilin apa gitu, misalnya LI gini ya. LI style, list style
non gitu ya, simpan, refresh. Nah bedanya apa? Bedanya pakai ini tadi apa bedanya? Ini ada bulatan baletnya. Setelah pakai style non itu menghilangkan tanda buletannya ya, gitu ya caranya. Atau untuk pewarnaan atau apa bisa ya menggunakan CSS. Contohnya itu codingan kita yang tadi, misalnya H1 ini adalah heading 1 ya, sama paragraf ini merupakan paragraf. Oke, misalnya kita mau kasih heading 1 misalnya ya, mau kasih color red gitu ya, pas disimpan di refresh, nah warnanya jadi. Atau P nya paragraf kita mau color atau background color blue gitu ya, pas disimpan di refresh berwarna biru. Atau mau disesuaikan, Bu, size nya maunya 3, misalnya 20 pixel aja boleh. Atau 8 font size, ini saya lah ya, font size tuh kekecilan kan, misalnya kita ganti jadi 10 pixel mungkin, nah gitu. Atau ininya mau diperbesarkan, font size 30 pixel misalnya, nah gitu ya. Menggunakan CSS kita bisa mengubah ngotak-ngatik. Oke, kita lanjut. Nah, kalau untuk komentar pada CSS beda lagi ya. Komennya kayak gini. Tuh, ada bintang kayak gitu ya. Bu, Ibu kok langsung, kalau mau langsung pakai tekan pada keyboard kontrol sama yang garis miring itu ya. Kontrol garis miring tekan secara bersamaan. Ini untuk sebuah komentar, ini adalah sebuah komentar ya, hanya sebuah komentar, nggak ngaruh untuk codingan ya, hanya sebatas komentar atau pengingat para programmer biasanya. Atau gitu, fontnya mau diganti misalnya font family, impact gitu ya, atau Arial misalnya ya, mau tuh itu ya. Ataupun Calibri misalnya, Calibri itu cungkring kan, nah gitu ya, sesuaikan maunya seperti apa. Oke, kita lanjut. Nah, untuk kelebaran atau penggunaan background color ya, kayak gini, background color misalnya purple ya, gitu ya, purple tulisannya tuh. Untuk heading satunya ini Bu hapus saja ya, Bu pakai biar tulisannya agak besar, nah biar nggak bentrok, ini bagusnya white, nah gitu ya caranya. Mau pakai kayak gini juga boleh ya, lebarnya tingginya ya silakan ya, misalnya width berapa itu, 700 pixel, berarti tidak selebar layar berarti ya, enggak. Height-nya pun kita atur, misalnya 200 pixel, berarti masih simpen, kita coba, enggak selebar layar, berarti ukuran ini adalah 700 pixel. Bawahnya ini ketinggiannya merupakan 200 pixel ya. Bu, ketinggian mau diganti ya silahkan ya, tinggal diganti kayak gitu ya. Ibu lanjut. Oh ya, untuk warna boleh pakai kayak gini atau pakai hexa ini ya. Tinggal cari di sini, misalnya kita cari ya hexa warna
CSS gitu ya, kode warna CSS. Tuh mau pakai kayak gini juga boleh ya. Nah kayak gini ibu coba ya, Alice Blue misalnya. Nggak mau bu, mau pakai kayak gini, boleh, silahkan ya. Ibu simpen, kita coba ini, refresh. Tuh warnanya agak apa itu ya, pudar atau aqua. Warna aqua ini biru kalau nggak salah. Kita coba ya, simpen, refresh. Nah kayak gitu ya, tinggal cari di internet mau warna apa gitu ya. Sekarang kita bermain dengan kelas. Misalnya ini ibu tulis kelasnya kelas aku atau apa ya, misalnya kayak gitu. Ini LI ya. Nah mau pakai kelas kayak gitu, misalnya di HTML aja ya, misalnya kelas, atau mau samain dengan materinya di sini kelas baru. Boleh nggak mau diganti aku misalnya, boleh ya. Kalau di sini kelasnya aku, berarti manggilnya di sini pakai aku ya. Nah sekarang terjadi perbedaannya kalau pakai paragraf kayak gini ya kan langsung ya, paragraf heading 1 LI kayak gini ya, list. Nah langsung kayak gini ya, tanpa selektor. Selektor itu di ini titik ya, titik kayak gini merupakan selektor namanya. Penggunaan selektor ini, titik ini dipanggil dalam CSS adalah selektor. Selektor penggunaannya menggunakan kelas kayak gini. Kalau LI kelas aku manggilnya selektor aku kayak gitu ya, kayak gitu. Kita coba color red gitu ya. Nah ibu simpen, kita coba refresh. Nah kayak ini ya, yang berubah merah adalah karena pakai kelas akunya. Bu misalnya kita tambahin di sini akunya, kelas aku ya, warna merahnya berarti CSS dan PHP nya ya. Nah kayak gitu ya contohnya. Oke, ini pertemuan 1 kita ya. Nanti akan kita lanjut pada pertemuan kedua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.